Pria itu telah bersembunyi di gurun selama 3 hari dan 3 malam. Namun ketika target akhirnya muncul, dia tidak menarik pelatuk. Pengintainya terus menyuruhnya menembak, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Target itu pun menghilang dari pandangan dan rekannya marah besar. Karena haus dan panas yang ekstrim, kondisi mereka sangat buruk. Tapi mereka tidak punya pilihan. Misi belum selesai, jadi tidak ada pertanyaan soal kembali. 6 jam kemudian 2 kendaraan terlihat datang dari kejauhan. Target muncul kembali. Kali ini tanpa ragu, pria itu menarik pelatuk. Dengan 1 peluru, dia menjatuhkan target. Mereka melompat ke kendaraan ekstraksi asing dan pergi dari sana. Mereka adalah bagian dari unit pasukan khusus rahasia, dan pria itu adalah penembak jitu paling terkenal dalam unit tersebut. Dia telah menghabisi banyak target dengan presisi tinggi. Dia pikir dia akan terus bertarung sampai napas terakhirnya. Sampai satu kejadian mengubah cara berpikirnya sepenuhnya. Misi hari itu adalah menangkap seorang pengedar narkoba. Saat mereka mendekati lokasi, pria itu dan pengintainya melompat keluar dari kendaraan untuk mengambil posisi menembak terbaik. Sementara satu rekan lagi mendekati rumah sang pengedar. Saat percakapan berlangsung, situasi tiba-tiba menjadi tegang. Musuh yang bersembunyi di perbukitan mulai bergerak. Pria itu langsung membuka tembakan. Baku tembak pun dimulai. Berkat tembakan perlindungannya, musuh tidak punya kesempatan untuk membalas. Tapi kemudian dia merasa ada yang aneh. Orang-orang di dalam rumah itu bukan pengedar narkoba. Ternyata itu adalah sebuah pesta pernikahan. Mereka segera berlari ke bangunan tersebut, tetapi sudah terlambat. Rekan mereka telah membunuh semua orang yang ada di dalam. Untuk menutupi pembantaian orang-orang tak bersalah itu, tim melemparkan granat asap dan meminta serangan udara dari markas. Ketika ledakan menghancurkan semuanya, semua bukti kejahatan mereka pun lenyap. Namun, ada sesuatu yang hancur di dalam diri pria itu. Saat itu juga sebuah pemikiran kelam mulai tumbuh di benaknya. Dalam perjalanan kembali ke markas, dia mengatakan kepada rekan-rekannya untuk menghentikan kendaraan. Dengan alasan kemungkinan penyergapan di depan, dia bilang dia dan pengintainya akan maju untuk memeriksa ranjau darat dan meminta rekannya memberikan perlindungan. Tak lama kemudian mereka menemukan mainan anak-anak. Semua merasa lega, tapi saat itu pria itu mengeluarkan detonator dari sakunya dan meledakkan kendaraan itu. Itulah caranya, memutuskan hubungan dengan militer untuk selamanya. Beberapa waktu kemudian dunia mengetahui tentang seorang pembunuh legendaris baru, Jakal. Jakal bisa menghabisi target dari jarak 3 km hanya dengan 1 tembakan. Tarifnya adalah 100 juta pound per misi. Dan Jakal tidak lain adalah pria itu sendiri. Suatu hari dia menerima tugas baru, membunuh seorang presiden negara. Tapi ada satu syarat aneh. Klien mengatakan bahwa putra presiden harus dilukai terlebih dahulu. Itu permintaan yang sangat aneh. Apakah klien itu sebenarnya anak presiden sendiri? Apakah dia ingin menggunakan cedera itu sebagai alasan untuk menghindari kecurigaan?